Bayangkan seorang wanita muda pewaris tunggal konglomerat besar terbanding hampir setahun. Semua dokter terbaik menyerah. Ayahnya menghabiskan miliaran tapi hasilnya nihil. Hingga suatu hari muncul seorang pria sederhana yang bekerja sebagai petugas kebersihan rumah sakit. Dengan tangan ajaibnya ia mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa menyembuhkan sang putri pewaris dengan pijatan titik saraf. Semua menertawakannya. Bahkan sang ayah menantangnya di depan banyak orang. Kalau kau bisa sembuhkan putriku, kau akan jadi menantuku. Dan di detik berikutnya, seluruh ruangan membeku. Karena apa yang terjadi tak bisa dijelaskan oleh ilmu medis apapun. Inilah kisah viral tentang tangan Bayu yang mendatangkan keajaiban. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Suara mesin monitor berdetak pelan, menjadi satu-satunya tanda kehidupan di ruang ICU yang sepi itu. Di balik dinding kaca, tubuh Naila terbaring diam. Gadis berusia 25 tahun itu dulu dikenal sebagai pewaris tunggal, Aruna Corp, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai bidang, properti, teknologi, hingga rumah sakit tempatnya kini dirawat. Namun semua kejayaan itu terasa tak berarti ketika satu-satunya putri yang ia miliki terbaring tak sadarkan diri selama 11 bulan lamanya. Kecelakaan yang menimpanya menjadi misteri besar. Mobil sport yang dikendarainya menabrak pembatas jalan tol, terbakar hebat, dan semua saksi mengatakan ia seperti kehilangan kendali sesaat sebelum kecelakaan. Tak ada rem mendadak, tak ada upaya menghindar. Beberapa rumor bahkan menyebutkan bahwa kecelakaan itu bukan kebetulan, ada yang sengaja memutus rem mobil itu. Namun polisi tidak pernah menemukan bukti kuat. Sejak hari itu, hidup Tuan Aruna berubah menjadi penantian panjang. Tiap pagi ia datang ke rumah sakit dengan jas rapi, membawa bunga segar dan harapan kecil bahwa hari itu Naila akan membuka matanya. Ia memanggil dokter-dokter terbaik dari seluruh dunia, dari Jerman, Jepang, hingga Amerika. Mereka melakukan semua yang bisa dilakukan, operasi saraf, terapi gelombang otak, bahkan percobaan medis eksperimental yang belum dipublikasikan. Namun hasilnya selalu sama, tak ada reaksi. "Maaf, Pak Aruna," ujar seorang dokter senior suatu hari, dengan suara berat. "Otak putri Anda tidak merespons. Kami sudah melakukan segalanya." Kalimat itu seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa kekuatan di dada sang ayah. Beberapa minggu kemudian, harapan itu berganti dengan keputusasaan. Beberapa kerabat bahkan menyarankan untuk merelakan. Tapi Tuan Aruna menolak. "Selama jantungnya masih berdetak, aku tidak akan berhenti berdoa," katanya tegas. Ia bahkan mendatangkan para spiritualis, dukun, dan ustaz ternama. Ruang ICU tempat Naila dirawat sering dipenuhi aroma dupa dan bacaan doa dari berbagai agama. Namun Naila tetap terdiam. Hari berganti bulan. Para pegawai rumah sakit mulai terbiasa melihat Tuan Aruna duduk di kursi tunggu, menatap putrinya dari balik kaca sambil memegang tasbih. Kadang matanya memerah karena kurang tidur, tapi ia tidak pernah absen. Ia tak peduli berapa banyak uang yang keluar, asalkan anaknya hidup. Namun di balik harapan besar itu, perlahan banyak orang mulai melupakan Naila. Dunia bisnis terus berjalan. Dewan direksi mulai mengatur strategi tanpa kehadiran sang pewaris. Beberapa pihak bahkan mencoba mengambil keuntungan dari kondisi itu. Surat kabar tak lagi menulis tentang pewaris Aruna Corp yang koma, dan publik menganggap Naila sudah mati secara klinis. Tapi di hati seorang ayah, keyakinan itu tak pernah padam. "Anakku masih hidup," bisiknya setiap malam, menggenggam tangan dingin Naila. "Dan aku akan menunggumu, berapapun lama waktunya." Di luar, lampu-lampu rumah sakit menyala temaram. Hujan turun deras malam itu. Seorang petugas kebersihan muda berjalan melintas di lorong panjang, membawa ember dan kain pel lantai. Tak ada yang memperhatikannya. Namun setiap langkahnya terasa mantap dan tenang, seolah ia datang bukan sekadar untuk bekerja, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Malam itu, ketika kebanyakan orang mulai kehilangan harapan,
Takdir sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Sebuah kisah yang akan mengguncang dunia medis, sekaligus membuktikan bahwa keajaiban kadang datang dari tangan paling sederhana, dari seseorang yang selama ini tak pernah dianggap. Dan di balik pintu kaca ruang ICU nomor 307, tempat Naila terbaring, angin malam berhembus pelan. Monitor jantung berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Entah hanya kebetulan, atau pertanda bahwa Tuhan baru saja mulai menjawab doa seorang ayah yang tak pernah menyerah. Sore itu langit Jakarta tampak muram. Mendung menggantung seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Tuan Aruna. Di depan rumah sakit megah tempat Naila dirawat selama berbulan-bulan, ia berdiri lama, menatap papan nama bertuliskan Global Medical Center, rumah sakit terbaik di negeri ini. Namun bagi Tuan Aruna, tempat itu kini tak ubahnya gedung dingin tanpa harapan. "Pak, apakah Anda yakin akan memindahkannya?" tanya Dr. Hendra, kepala tim medis yang selama ini menangani Naila. Tuan Aruna menatap anak muda itu dengan mata sayu. "Kau tahu sendiri, Dok. Sudah 11 bulan dan tak ada perubahan. Biarkan saya mencoba tempat lain. Siapa tahu Tuhan menunjukkan jalan yang tak kita duga." Ia tahu banyak yang menganggap keputusannya gila. Seorang konglomerat yang bisa membayar dokter luar negeri, kini memutuskan memindahkan anaknya ke rumah sakit kecil di pinggiran kota, yang bahkan sebagian ruangannya masih berlantai ubin kusam. Namun di hatinya, ia merasa aneh, seperti ada suara halus yang menuntunnya ke sana. Rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Bina Kasih, berdiri di tepi jalan sempit di daerah Bojong Mekar, jauh dari pusat kota. Dindingnya usang, beberapa plafon tampak menguning, dan aroma disinfektan bercampur lembab udara sore. Namun begitu Tuan Aruna melangkah ke dalam, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasananya hangat, bukan karena fasilitas, tapi karena tatapan para perawat yang penuh kasih. Naila dibawa dengan ambulans pribadi, diiringi mobil pengawal dan beberapa staf keluarga. Orang-orang kampung sekitar berhenti di pinggir jalan, menatap rombongan itu dengan heran. "Siapa yang dirawat? Ya? Kok sampai segitunya?" bisik mereka. Tak ada yang tahu, di dalam ambulans itu terbaring seorang gadis muda yang pernah muncul di majalah bisnis dan layar televisi. Kini hanya menjadi tubuh tak berdaya di atas ranjang logam. Saat proses pemindahan berlangsung, seorang perawat tua menyambut di depan ruang ICU. "Kami akan rawat sebaik mungkin, Pak. Tapi fasilitas kami terbatas," ujarnya hati-hati. "Saya tidak mencari fasilitas," jawab Tuan Aruna lirih. "Saya mencari keajaiban." Beberapa dokter di rumah sakit itu tampak gugup, bahkan merasa tak layak menangani pasien sebesar itu. Tapi Tuan Aruna meyakinkan mereka bahwa ia tak menuntut apapun. Ia hanya ingin putrinya dirawat dengan hati. Sejak hari itu, jadwal hidupnya berubah. Setiap pagi ia berangkat dari rumah besar di Menteng ke Bojong Mekar. Tak peduli panas, hujan, atau rapat besar yang menunggunya, ia tetap datang dan duduk di kursi kayu di depan ruang ICU. Ia berbicara pada Naila setiap hari, meski tanpa jawaban. "Anakku, kau tahu, dulu kau selalu bilang ingin hidup sederhana. Mungkin inilah caramu menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan tak selalu diukur dari seberapa mahal ruangan rumah sakitmu." Ia tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca malam hari. Rumah sakit itu selalu sepi. Lampu koridor berkedip samar, suara jangkrik terdengar dari luar jendela, dan hanya sesekali terdengar langkah petugas kebersihan yang bekerja hingga larut. Di antara langkah-langkah itulah, ada satu sosok yang sering menarik perhatian perawat malam, seorang pria muda bernama Bayu, petugas kebersihan yang selalu membersihkan ruang ICU dengan lembut, seolah sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Bayu tak pernah berbicara banyak, tapi matanya selalu menatap ruang Naila dengan cara yang berbeda. Ada rasa iba, ada harapan, dan ada keyakinan yang tak dimengerti orang lain. Terkadang ia berhenti sejenak di depan kaca, menatap gadis yang terbaring di dalam. "Semoga Tuhan masih menulis akhir yang indah untukmu, Nona," gumamnya pelan, lalu kembali bekerja. Malam semakin larut. Hujan turun perlahan membasahi atap rumah sakit yang bocor di beberapa sudut. Tuan Aruna tertidur di kursi tunggunya, memegang tangan putrinya erat. Dan di saat itulah,
Bayu melangkah perlahan melewati koridor, menatap ruang ICU nomor 7. Entah mengapa, langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam ruangan itu. Ia tak tahu bahwa malam itu, takdirnya akan mulai bersinggungan dengan takdir pewaris besar yang terbaring tak berdaya. Dua dunia yang berbeda, yang satu lahir dalam kemewahan, yang satu hidup dalam kesederhanaan, akan segera dipertemukan oleh satu hal yang sama, keajaiban yang datang dari hati. Bayu bukan nama yang asing di rumah sakit Bina Kasih, tapi juga bukan nama yang diperhatikan. Ia hanya seorang petugas kebersihan, lelaki berusia 29 tahun dengan wajah teduh, langkah tenang, dan suara lembut yang jarang terdengar. Setiap pagi ia datang lebih awal dari semua orang, membersihkan lantai 3 tempat pasien-pasien kritis dirawat. Baginya, lantai itu bukan sekadar area kerja, tapi tempat di mana ia berbicara diam-diam dengan Tuhan melalui pengabdian kecilnya. Orang-orang sering melihatnya tersenyum pada pasien yang bahkan tak sadar. Ia akan berkata pelan sambil mengganti bunga di vas. Bunga segar membawa semangat, Bu. Siapa tahu besok ibu bisa tersenyum lagi. Kadang perawat menertawakannya. Bayu, kamu bicara sendiri lagi. Ia hanya membalas dengan senyum kecil. Saya cuma percaya setiap kata baik bisa didengar oleh hati, meski telinga tak lagi berfungsi. Ada sesuatu pada dirinya yang sulit dijelaskan. Tangannya selalu hangat, lebih hangat dari orang kebanyakan. Suatu hari seorang pasien lansia jatuh di koridor dan pergelangan kakinya terkilir. Bayu spontan menolongnya, memijat perlahan bagian yang bengkak sambil berdoa dalam hati. 5 menit kemudian, wanita tua itu berkata lirih, "Nak, sakitnya hilang." Sejak itu, kabar aneh mulai beredar diam-diam di antara pasien dan perawat. Kalau luka kecilmu mau cepat sembuh, biar Bayu yang bantu. Namun Bayu sendiri tak pernah membenarkan gosip itu. Ia selalu menjawab dengan rendah hati. Mungkin cuma sugesti, Bu. Yang menyembuhkan tetap Tuhan. Dan memang, tidak ada yang tahu bahwa Bayu menyimpan rahasia besar. Di masa kecilnya di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, ia pernah diasuh oleh kakek yang dikenal sebagai tabib tua. Kakek itulah yang mengajarinya tentang titik saraf kehidupan, cara menstimulasi aliran energi tubuh dengan niat tulus dan doa. Namun sejak kakeknya meninggal, Bayu berjanji tak akan pernah menggunakan ilmunya lagi, kecuali jika benar-benar dipanggil oleh hati. Hari-harinya di rumah sakit berjalan sederhana. Ia selalu membawa sapu panjang dan ember biru, berjalan dari ujung koridor ke ujung lain dengan langkah pelan tapi pasti. Ia hafal setiap suara di lantai itu, deru mesin ventilator, tetes infus, bahkan desahan pasien yang sedang kesakitan. Semua suara itu baginya adalah doa yang minta diperhatikan. Namun ada satu ruangan yang paling sering ia tatap, ICU nomor 7, tempat seorang gadis muda bernama Naila terbaring koma. Setiap kali ia melintas, matanya refleks menoleh ke arah kaca besar itu. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap melihat gadis itu, dadanya bergetar aneh. Ada sesuatu yang memanggil, sebuah energi lembut yang seolah berkata, "Jangan pergi." Kadang ia berhenti sejenak, menatap melalui kaca, lalu berbisik pelan, "Kau harus bangun, Nona. Masih banyak hal indah di dunia ini." Perawat malam pernah memergokinya melakukan itu dan menggoda. "Bayu, jangan-jangan kamu jatuh cinta sama pasien, ya?" Ia tertawa kecil. "Ah, Mbak, saya cuma kasihan. Orang secantik itu tidur terlalu lama." Suatu malam, listrik rumah sakit sempat padam karena badai. Semua perawat panik. Hanya lampu darurat yang menyala redup. Bayu, yang saat itu sedang mengepel, segera berlari ke ruang ICU. Di sana, mesin pendukung kehidupan Naila sempat berhenti berdetak selama beberapa detik. Tanpa berpikir panjang, Bayu menempelkan tangannya ke dada Naila dan menekan perlahan titik di bawah tulang rusuk. Beberapa detik kemudian, monitor kembali berbunyi beep-beep teratur. Perawat yang melihat kejadian itu gemetar. Kau tadi ngapain?" Bayu menjawab lirih. "Saya cuma bantu memompa udara. Mungkin kebetulan saja." Namun setelah itu, mereka semua diam. Seolah tahu ada sesuatu yang berbeda dari pria penjaga lantai 3 itu.
Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika medis. Sejak malam itu, Bayu menjadi bahan bisik-bisik di kalangan staf. Ada yang menyebutnya, Bayu si tangan panas. Ada yang menganggapnya hanya kebetulan belaka. Tapi bagi sebagian pasien, setiap kali ia lewat, udara di sekitarnya terasa lebih tenang. Dan tanpa disadari siapapun, tangan sederhana itulah yang kelak akan mengubah takdir rumah sakit kecil itu, dan membangunkan seseorang yang sudah lama terlupakan oleh dunia. Malam itu hujan turun deras. Angin mengetuk kaca jendela rumah sakit dengan suara lembut namun menakutkan. Lantai 3 hampir sepi. Hanya suara monitor jantung dan tetesan infus yang terdengar dari balik pintu-pintu tertutup. Lampu koridor meredup, menyisakan cahaya kekuningan yang temaram. Di tengah suasana sunyi itu, Bayu mendorong kereta pembersihnya perlahan. Ia sudah terbiasa bekerja saat semua orang beristirahat. Bagi Bayu, malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan. Ketika tiba di depan ruang ICU nomor 7, langkahnya terhenti. Dari balik kaca, ia melihat Naila. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat seperti kertas. Rambut panjangnya disisir rapi oleh perawat sore tadi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, Bayu merasakan gelombang hangat di dadanya, seolah ada panggilan halus dari balik kaca itu. Ia menatap lama, lebih lama dari biasanya. Lalu pelan-pelan ia membuka pintu. "Bayu, kamu ngapain di dalam?" tegur perawat jaga, Siska, dari ujung ruangan. "Saya hanya mau bersihkan lantai, Mbak, biar steril," jawabnya sopan. Siska mendengus. Sudah malam. Besok pagi saja. Namun Bayu tidak segera pergi. Ia justru menatap wajah Naila dengan tatapan iba, seolah sedang melihat seseorang yang sangat berharga baginya. Langkahnya mendekat. Ia menatap tubuh itu dari dekat, melihat jari-jari mungil yang dingin, bibir yang pucat, dan dada yang naik turun perlahan dengan bantuan mesin ventilator. Di layar monitor, detak jantungnya lemah tapi teratur. "Tuhan," bisiknya lirih, "kalau Engkau izinkan, beri aku kesempatan menolongnya. Aku tidak ingin menantang takdir, hanya ingin menjadi perantara MU." Siska yang masih berdiri di pintu menggeleng sambil tersenyum kecil. "Kamu ini aneh, Bayu. Udah, jangan ngomong sama pasien, dia nggak akan dengar." Tapi Bayu tidak bergeming. Tangannya terulur pelan, nyaris menyentuh punggung tangan Naila, tapi ia tahan. "Belum saatnya," gumamnya. Dalam hati, ia merasa getaran aneh. Seolah tubuh Naila memancarkan gelombang halus yang menyentuh perasaannya. Ia menunduk, merasakan hawa dingin yang tak biasa, tapi juga hangat di dalam dada, campuran yang tak bisa dijelaskan. Matanya menatap mesin di samping ranjang, lalu kembali ke wajah Naila. Ada sesuatu yang membuatnya yakin, gadis itu belum seharusnya pergi. Beberapa menit kemudian, lampu ICU tiba-tiba berkedip. Siska menjerit kecil. "Aduh, listriknya," katanya panik. Bayu segera menenangkan. "Tenang, Mbak, biar saya lihat dulu." Ia berjalan ke arah stabilizer di sudut ruangan, memeriksa kabel, lalu memastikan semua kembali normal. Tapi saat ia menoleh lagi, matanya terbelalak, jari telunjuk Naila bergerak sedikit. "Siska," serunya spontan. "Apa?" "Lihat itu," tunjuk Bayu gugup. Perawat itu mendekat, tapi jari Naila sudah diam kembali. "Ah, mungkin cuma refleks otot," katanya cepat, berusaha mengabaikan rasa aneh yang sempat muncul. Tapi Bayu tahu, itu bukan refleks. Ia melihatnya dengan mata sendiri, dan lebih dari itu, ia merasakannya. Malam itu, setelah semua tenang, Bayu duduk di kursi di dekat pintu ICU. Ia tidak langsung pulang. Ia menatap dari jauh, menautkan jari tangannya dan berdoa. "Kalau benar Engkau masih memberinya kesempatan hidup, izinkan aku menjadi alat MU, walau hanya sebentar." Hujan makin deras di luar. Petir menyambar jauh di ufuk. Tapi Bayu tak bergeming. Ia duduk sampai dini hari, hanya ditemani suara mesin dan napas pelan gadis itu. Dalam diam, seolah ada ikatan halus yang tumbuh di antara dua jiwa yang berbeda dunia.
Satu terbaring tak berdaya, satu berlutut dengan iman yang sederhana. Keesokan paginya, saat perawat lain datang, mereka menemukan Bayu masih di sana, tertidur di kursinya dengan tangan menutupi dada. Di depannya, bunga melati yang kemarin layu di meja Naila kini tampak segar kembali. Tak seorang pun tahu bagaimana itu bisa terjadi. Namun bagi Bayu, malam itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari sebuah pertemuan takdir. Pertemuan antara tangan yang penuh keyakinan dan jiwa yang menunggu untuk diselamatkan. Dan sejak saat itu, setiap kali ia melewati ruang ICU nomor 7, langkahnya tak lagi sama. Ada sesuatu yang memanggilnya, menuntunnya untuk kembali. Sebuah panggilan suci yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Dalam semalam, hampir semua staf rumah sakit Bina Kasih membicarakannya. Seorang petugas kebersihan bernama Bayu dikatakan bisa membuat pasien sadar dengan tangannya. Desas-desus bermula dari perawat malam yang melihat jari Naila sempat bergerak setelah disentuh olehnya. Meski ia menganggapnya sekadar refleks, kisah itu berkembang menjadi legenda kecil di antara lorong-lorong rumah sakit. Aku dengar Naila sempat bergerak waktu si Bayu di sana. Bisik salah satu perawat pagi. Ah, mana mungkin. Dia cuma OB. Sahut yang lain sambil tertawa. Tapi aku lihat sendiri. Tangannya hangat luar biasa. Tambah perawat ketiga. Yaelah, hangat karena dia sering ngepel pakai air panas kali. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Tuan Aruna. Saat itu ia sedang duduk di ruang administrasi, menandatangani beberapa dokumen. Salah satu dokter senior mencoba menjelaskan situasinya dengan hati-hati. Pak, ada rumor di antara staf. Katanya ada petugas kebersihan yang bisa menstimulasi respon saraf pasien. Namanya Bayu. Alis Tuan Aruna terangkat. Petugas kebersihan. Iya, Pak. Tapi tentu saja itu tidak masuk akal. Panggil dia ke sini. Potong Tuan Aruna dingin. Tak lama, Bayu masuk ke ruangan besar itu. Ia mengenakan seragam hijau pudar, membawa topi pelnya di tangan, dan menunduk sopan. Di ruangan itu hadir juga beberapa dokter spesialis, kepala perawat, dan bahkan beberapa wartawan kecil yang sengaja diundang oleh Tuan Aruna untuk menepis gosip aneh itu. Suasana menegang. Jadi, suara Tuan Aruna berat dan tajam. Kau yang katanya bisa menyembuhkan anakku. Bayu menunduk. Saya tidak pernah bilang bisa menyembuhkan. Pak, saya hanya ingin membantu. Bantu? Kau pikir apa yang bisa dilakukan seorang tukang pel terhadap kondisi yang bahkan dokter terbaik dunia pun tak mampu atasi? Suara Tuan Aruna meninggi. Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Bayu. Namun Bayu tetap tenang. Ia menatap mata lelaki tua itu dengan hormat. Saya tidak punya keahlian medis, Pak. Tapi saya percaya setiap tubuh punya jalan untuk sembuh. Asal disentuh dengan niat tulus dan izin Tuhan. Kalau Bapak izinkan, saya ingin mencoba. Tawa kecil terdengar dari salah satu dokter. Kau pikir ini film sinetron? Menyembuhkan pasien koma dengan tangan kosong. Yang lain menimpali. Nanti kalau gagal, rumah sakit kita bisa ditertawakan media. Tuan Aruna menatap Bayu lama. Dalam hati, ada dua suara bertarung, antara logika seorang pebisnis dan naluri seorang ayah yang putus asa. Lalu, dengan nada menantang, ia berkata lantang. Baiklah, Bayu. Kalau kau benar bisa menyembuhkan anakku, aku akan menjadikanmu menantuku. Tapi jika tidak, kau keluar dari sini selamanya. Tawa keras terdengar di ruangan itu. Beberapa dokter menepuk pundak satu sama lain, menganggap ucapan itu hanya lelucon yang berlebihan. Namun Bayu tidak tertawa. Ia menunduk sedikit, lalu menjawab pelan. Saya tidak berniat menikah dengan siapapun, Pak. Saya hanya ingin menolong. Keheningan tiba-tiba melingkupi ruangan. Tak ada yang menyangka pria sederhana itu akan menjawab dengan ketenangan seperti itu. Tuan Aruna mengerutkan dahi. Apa kau tahu resikonya? Kalau gagal, saya siap keluar, ucap Bayu yakin. Dan kalau berhasil? Bayu tersenyum tipis. Kalau berhasil, biarkan Nona Naila membuka matanya.
dan biarkan orang-orang di sini percaya bahwa Tuhan masih bekerja lewat cara yang tak masuk akal. Semua terdiam. Dokter yang tadi menertawakan kini menatap Bayu dengan campuran heran dan ragu. Tuan Aruna tidak bicara lagi, tapi di dalam hatinya, sebuah rasa penasaran mulai tumbuh. Pria di depannya bukan seperti tukang pel biasa. Ada sesuatu di matanya, ketenangan, keyakinan, dan cahaya yang sulit dijelaskan. Baik. Akhirnya Tuan Aruna berkata, "Kau punya waktu 3 hari. Kalau tak ada perubahan, aku akan memastikan kau tak pernah bekerja di rumah sakit manapun lagi." Bayu mengangguk perlahan. 3 hari cukup, Pak. Karena kalau Tuhan mengizinkan, 1 detik pun bisa jadi mukjizat. Ketika Bayu keluar dari ruangan itu, semua mata mengikuti langkahnya. Sebagian masih menertawakan, sebagian justru diam. Mungkin karena ada sesuatu dalam suara pria sederhana itu yang membuat hati mereka bergetar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Naila terbaring koma, Tuan Aruna tidak langsung pulang. Ia duduk di kursi tunggu Icu, memandangi putrinya, dan di sudut pikirannya terlintas tanya, bagaimana jika orang itu benar? Hari itu menjadi hari paling menegangkan di sepanjang sejarah Rumah Sakit Bina Kasih. Pagi-pagi sekali, ruang Icu nomor 7 penuh sesak oleh dokter, perawat, bahkan beberapa wartawan lokal yang mendengar kabar aksi gila, petugas kebersihan yang akan mencoba menyembuhkan putri konglomerat. Di sudut ruangan, Tuan Aruna berdiri tegak. Wajahnya keras namun matanya menyimpan harapan samar. Bayu berdiri di tengah ruangan dengan seragam hijaunya yang lusuh. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut pada manusia, tapi karena beban tanggung jawab yang ia rasakan di hadapan Tuhan. Ia menatap tubuh Naila yang terbaring di ranjang dengan penuh hormat, bukan seperti seorang pasien, melainkan seperti jiwa yang sedang menunggu izin untuk kembali. Salah satu dokter berbisik sinis pada rekannya, "Kita lihat seberapa jauh tukang pel ini bisa bertingkah." Namun Bayu tidak menggubris. Ia menunduk sejenak, memejamkan mata, berdoa dalam hati. Suara dalam dirinya berbicara pelan. "Jangan sombong, bukan kau yang menyembuhkan. Hanya tanganmu yang bekerja, tapi kuasa Tuhan yang memutuskan." Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mendekati tubuh Naila. Ruangan hening seketika. Hanya suara monitor jantung yang terdengar lembut. Bep, bep, bep. Bayu menyentuh pergelangan tangan Naila dengan ujung jarinya. Sentuhan itu begitu hati-hati, seolah takut membuatnya pecah. Lalu jemarinya bergerak perlahan ke arah lengan, menekan titik saraf dengan pola tertentu. Disertai tarikan napas panjang yang teratur. Beberapa perawat memperhatikan, tidak paham apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa hangat, bahkan menenangkan. Setelah beberapa menit, Bayu memindahkan tangannya ke leher Naila, tepat di bawah telinga, di titik yang hanya ia tahu dari ajaran kakeknya dulu. Ia menekan lembut, seperti membangunkan sesuatu yang tertidur lama. "Bangunlah, Nona," bisiknya nyaris tak terdengar. "Dunia masih menunggumu." Lalu sesuatu terjadi. Monitor di sisi ranjang mengeluarkan bunyi berbeda. Detak jantung Naila yang tadinya lambat, bep-bep, mulai meningkat menjadi bep-bep-bep dengan irama yang lebih kuat. Lampu indikator tekanan darah juga naik perlahan. Itu kenapa?" seru salah satu perawat. "Cek mesinnya," teriak dokter jaga panik. Mereka berlarian memeriksa kabel, menduga ada gangguan listrik. Tapi semua tersambung dengan baik. Dokter kepala melihat layar hasil monitor dan tertegun. "Ini bukan gangguan. Aktivitas otaknya meningkat," katanya terperanjat. Tuan Aruna mendekat. Suaranya bergetar. "Apa maksudmu, Dok?" Dia sadar." "Belum sepenuhnya, Pak. Tapi tubuhnya bereaksi. Ini luar biasa." Bayu masih menatap Naila, tidak peduli pada hiruk-pikuk di sekitarnya. Ia terus menekan beberapa titik di dada atas dan pergelangan tangan, sambil menarik napas perlahan, seperti memindahkan energi dari tubuhnya ke tubuh gadis itu. Peluh menetes di pelipisnya, tapi matanya tetap fokus. "Tuhan,
Jangan biarkan aku berhenti di tengah jalan, bisiknya. Dan tiba-tiba, jari Naila bergerak. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Perawat menjatuhkan clipboardnya. Dokter ternganga tak percaya. Dan Tuan Aruna memegangi dadanya. Matanya membesar penuh haru. Dia bergerak. Gumamnya dengan suara hampir tak keluar. Bayu membuka matanya. Lalu melepaskan tangannya perlahan dari tubuh Naila. Ia menatap layar monitor. Memastikan detak jantungnya kembali stabil. Lalu ia mundur satu langkah dan menunduk hormat pada tubuh itu. Seolah baru saja selesai melakukan sesuatu yang sakral. Cukup untuk hari ini, katanya pelan. Tubuhnya sudah mulai merespon. Biarkan dia beristirahat. Sisanya, serahkan pada Tuhan. Tak ada yang berani berbicara selama beberapa detik. Semua terpaku pada angka-angka di layar monitor yang perlahan naik. Tekanan darah, oksigen, dan detak jantung. Semuanya menunjukkan tanda kehidupan yang nyata. Dokter kepala akhirnya berkata dengan suara serak. Aku tak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Ini mustahil. Tuan Aruna mendekati Bayu. Matanya berkaca-kaca. Apa yang kau lakukan padanya? Bayu menatapnya lembut. Saya hanya mengetuk pintu jiwanya. Pak, tapi yang membuka tetap Tuhan. Beberapa dokter masih mencatat data. Mencoba mencari penjelasan logis, tapi dalam hati mereka tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang baru saja mereka saksikan, sesuatu yang tidak tertulis dalam buku kedokteran manapun. Ketika semua orang keluar perlahan dari ruangan itu, Tuan Aruna masih berdiri diam di samping putrinya. Ia memandangi wajah Naila yang tampak sedikit lebih segar, dan untuk pertama kalinya dalam setahun, hatinya bergetar oleh rasa harapan yang nyata. Sementara di luar, Bayu berjalan menyusuri koridor panjang rumah sakit dengan langkah tenang. Hujan di luar telah reda. Ia menatap langit malam dan berbisik. Terima kasih, Tuhan. Aku tahu, ini baru permulaan. Hari ketiga setelah terapi Bayu dimulai dengan udara yang anehnya terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari pagi menembus jendela besar ruang ICU. Menyorot lembut wajah Naila yang selama hampir setahun selalu pucat tanpa ekspresi. Namun pagi itu, ada sedikit rona di pipinya. Samar, tapi cukup untuk membuat perawat jaga berhenti menulis laporan dan menatapnya lama. Sejak hari pertama Bayu melakukan terapi sarafnya, suasana di rumah sakit berubah drastis. Tak ada lagi tawa mengejek di antara staf. Semua kini berbicara dengan suara pelan setiap kali menyebut nama Bayu. Bahkan beberapa dokter yang dulu sinis mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, mencoba mempelajari pola pijat yang ia lakukan, meski tak satu pun berani mengakuinya secara terbuka. Pagi itu, Bayu datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa setangkai bunga melati yang ia petik di taman kecil belakang rumah sakit, bunga yang sama yang dulu ia taruh di meja Naila. Ia meletakkannya di vas di samping ranjang dan menatap wajah gadis itu. "Selamat pagi, Nona," ujarnya lembut, seperti berbicara pada seseorang yang terjaga. "Hari ketiga. Kau pasti sudah lelah tidur, ya?" Ia kemudian menempelkan kedua tangannya ke dada, menunduk dalam doa. Ia tidak lagi memohon agar diberi kekuatan, tapi agar diberi ketulusan, agar apapun yang terjadi nanti, semuanya menjadi kehendak Tuhan, bukan kebanggaan manusia. Tak lama kemudian, Tuan Aruna datang dengan wajah tegang. Ia membawa secangkir kopi yang bahkan tak disentuhnya sejak pagi. Dokter bilang, ada peningkatan kecil pada aktivitas otaknya, katanya dengan suara bergetar. Bayu hanya mengangguk pelan. "Itu pertanda baik, Pak." Tubuhnya mulai merespon. "Tapi, kau yakin ini bukan sekadar reaksi biasa?" "Kalau itu kehendaknya," jawab Bayu lirih. "Tak ada yang bisa dibilang biasa." Jam menunjukkan pukul 9.27 pagi ketika perawat bernama Siska, yang beberapa hari lalu menertawakan Bayu, masuk membawa laporan harian. Ia berdiri di dekat ranjang, menyesuaikan infus, lalu menatap tubuh Naila sekilas. Dan di detik berikutnya, sesuatu terjadi. Jari telunjuk kanan Naila bergerak. Hanya sedikit, seolah seekor kupu-kupu hinggap di sana.
Tapi itu cukup membuat clipboard di tangan Siska terjatuh ke lantai. Pak! Tangannya! Tangannya bergerak. Teriaknya panik namun penuh haru. Tuan Aruna segera mendekat. Matanya tak berkedip menatap tangan putrinya. Kau yakin, Siska? Saya melihatnya sendiri, Pak. Ini bukan refleks. Dokter jaga yang kebetulan lewat segera masuk. Wajahnya kaku. Ia menatap layar monitor, memastikan detak jantung Naila. Iramanya meningkat, tekanan darah stabil, oksigen sempurna. Semua tanda kehidupan menunjukkan peningkatan nyata. Bayu, yang berdiri di sudut ruangan, menatap pemandangan itu dengan tenang. Tapi ketika jari Naila bergerak lagi, kali ini lebih jelas, seperti berusaha menggenggam sesuatu. Air mata di matanya tak bisa lagi ditahan. Ia menunduk, berlutut diam, lalu menatap langit-langit sambil berbisik. Terima kasih, Tuhan. Engkau mendengar doa mereka. Suasana ruangan mendadak berubah. Tak ada lagi cemooh. Tak ada lagi tawa sinis. Hanya suara Isa kecil dan keheranan yang memenuhi udara. Dokter kepala yang dulu menertawakan Bayu kini hanya bisa berkata pelan. Ini tidak mungkin terjadi tanpa intervensi ilahi. Tuan Aruna mendekati Bayu. Suaranya serak. Apa yang kau lakukan, Nak? Bayu menatapnya dengan senyum lemah. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya mengetuk pintu. Dan putri Bapak akhirnya menjawab. Hari itu, seluruh rumah sakit gempar. Beberapa staf merekam monitor jantung Naila yang stabil dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Keajaiban nyata di Rumah Sakit Bina Kasih." Berita itu menyebar cepat. Di luar rumah sakit, puluhan wartawan mulai berdatangan. Petugas kebersihan yang menyembuhkan putri konglomerat. Begitu headline berita sore itu. Namun Bayu menolak diwawancarai. Ia hanya berkata pada satu kalimat yang berulang-ulang. Yang menyembuhkan bukan saya. Saya hanya berdoa. Malam harinya, Tuan Aruna kembali duduk di samping ranjang Naila. Ia memegang tangan putrinya dengan lembut. Merasakan sedikit hangat yang selama ini hilang. Nak, kalau kau bisa dengar suara ayah, kembalilah. Dunia ini masih menunggumu. Katanya dengan air mata menetes pelan di pipinya. Bayu berdiri di belakang, menatap dari kejauhan. Ia tidak ingin mengganggu momen itu. Namun dalam hatinya ia tahu, proses penyembuhan ini belum selesai. Baru dimulai. Karena di balik semua keajaiban itu, ada rahasia besar yang belum terungkap. Rahasia yang suatu hari nanti akan mengubah hidup mereka semua. Dan malam itu, sebelum meninggalkan ruangan, Bayu berbisik lembut di telinga Naila. 3 hari sudah cukup untuk Tuhan menunjukkan tanda. Sekarang, saatnya kau membuka mata, Nona. Angin lembut berhembus dari ventilasi, menggoyangkan kelopak bunga melati di vas. Seolah menjawab doa itu, monitor jantung Naila berdetak sedikit lebih cepat. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Bayu tersenyum dengan mata basah. Karena dalam hatinya, ia tahu, keajaiban baru saja benar-benar dimulai. Hari ke-7 sejak jari Naila bergerak menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan siapapun di Rumah Sakit Bina Kasih. Sejak pagi, suasana lantai 3 terasa berbeda. Lebih hidup, lebih hangat, dan entah mengapa, lebih tenang. Cahaya matahari menembus tirai putih ruangan ICU nomor 7, menari lembut di wajah Naila yang kini tampak sedikit lebih segar dibanding seminggu lalu. Selama 7 hari itu, Bayu terus melakukan terapi saraf sederhana setiap pagi dan malam. Ia tidak pernah sekalipun menuntut imbalan atau mengizinkan kamera wartawan merekamnya. Kalau Tuhan mau menunjukkan keajaiban, biarkan dia yang jadi pusat perhatian. Katanya lembut setiap kali seseorang mencoba mewawancarainya. Namun pagi itu terasa berbeda. Sekitar pukul 8.45, perawat Siska, yang kini tak pernah lagi menertawakan Bayu, masuk ruangan dengan membawa air hangat untuk mengelap wajah Naila. Saat ia menunduk untuk mengganti kain kompres di dahi pasiennya, tiba-tiba matanya melebar. Kelopak mata Naila bergerak. Ia menahan napas, memastikan apa yang dilihatnya bukan ilusi. Lalu perlahan, mata itu benar-benar terbuka. 2 bola mata bening menatap langit-langit dengan pandangan kosong sesaat.
sebelum akhirnya bergeser perlahan ke arah cahaya matahari. "Pak! Pak Aruna! Dokter! Cepat!" teriak Siska histeris. Suaranya serak bercampur tangis. Hanya dalam hitungan detik, ruangan itu penuh. Tuan Aruna berlari masuk dengan wajah panik, diikuti dokter dan 2 perawat lain. Ia berhenti di sisi ranjang, tubuhnya bergetar hebat. "Naila?" Suaranya bergetar. Gadis itu menatap samar, bibirnya bergerak pelan. "Ah, yah?" Seketika dunia berhenti. Kopi di tangan salah satu dokter tumpah ke lantai. Tapi tak ada yang peduli. Tuan Aruna langsung berlutut di sisi ranjang, menggenggam tangan putrinya erat-erat. Air matanya jatuh deras tanpa bisa ditahan. "Nak, ini aku, ayahmu." Naila mencoba tersenyum, meski suaranya masih lemah. "Ayah, aku, di mana?" Tangis pecah. Siska menutup mulutnya. Dokter menunduk menahan haru, dan Tuan Aruna hanya bisa menangis sambil mencium tangan putrinya. "Kau di rumah sakit, Nak. Kau sudah tidur lama sekali. Tapi sekarang kau sudah kembali. Kau sudah kembali pada ayah." Monitor jantung menampilkan irama normal, stabil dan kuat. Dokter spesialis saraf hanya bisa menggeleng pelan. Suaranya parau karena tak percaya. Ini mustahil. Otaknya seharusnya tidak bisa bereaksi lagi setelah sekian lama. Namun kenyataan di depan mereka menampar semua teori itu. Naila benar-benar sadar. Di sudut ruangan, Bayu berdiri diam, memegang sapunya yang masih basah di ujungnya. Ia menatap pemandangan itu tanpa suara. Bibirnya bergetar, dan air mata mengalir pelan di pipinya. Ia tidak ingin menonjol. Ia hanya ingin menyaksikan keajaiban yang telah dijanjikan Tuhan terjadi tepat di depan matanya. Tuan Aruna menoleh, dan pandangannya bertemu dengan Bayu. Selama beberapa detik mereka saling menatap tanpa kata. Dalam tatapan itu, ada rasa terima kasih yang tak bisa diucapkan, dan juga keheranan yang tak bisa dijelaskan. "Bayu," suara Tuan Aruna serak, "apa yang kau lakukan padanya?" Bayu menunduk dalam. "Saya hanya mengetuk pintu, Pak, tapi yang membukakan tetap dia yang di atas." Dokter mencoba memeriksa refleks dan kesadaran Naila. Semua fungsi dasar tubuhnya normal. Ia bisa merespon suara, bisa menggenggam tangan, bahkan bisa menggerakkan kepala perlahan. "Dia butuh waktu untuk pulih," kata dokter pelan. "Tapi yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup." Di luar ruangan, wartawan dan staf rumah sakit mulai berkumpul setelah mendengar kabar bahwa Naila sadar. Beberapa dari mereka menangis, beberapa berdoa, beberapa hanya berdiri terpaku di depan kaca, menyaksikan mukjizat yang baru saja lahir. Sore harinya, ketika suasana mulai tenang, Bayu duduk di kursi di luar ruang ICU. Ia menatap langit jingga yang mulai berubah warna. Siska menghampirinya pelan. "Mas Bayu, tadi waktu dia sadar, aku lihat tanganmu gemetar." Bayu tersenyum kecil. "Bukan gemetar karena takut, tapi karena bahagia. Aku cuma merasa, tugasku sudah selesai." Siska menatapnya lama. "Kau tahu, semua orang di sini berhutang padamu." Bayu menggeleng. "Tidak, Mbak. Aku juga berhutang pada Nona Naila. Karena lewat dirinya, aku belajar lagi arti keyakinan. Kadang, yang mati bukan tubuh, tapi harapan." Dari kejauhan, Tuan Aruna keluar dari ruangan. Matanya sembab tapi penuh kelegaan. Ia menepuk bahu Bayu tanpa berkata apa-apa. Sekali lagi, tak perlu kalimat, cukup tatapan yang penuh makna. Malam itu, seluruh lantai 3 diterangi cahaya hangat. Para perawat menyalakan lilin kecil di ruang doa. Mereka tak lagi berbicara tentang ilmu medis, tapi tentang keajaiban. Dan di antara semua yang hadir, hanya Bayu yang berjalan diam ke taman belakang rumah sakit, menatap bintang yang berkelap lembut, sambil berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Engkau telah membangunkan bukan hanya satu jiwa, tapi juga keyakinan kami semua." Karena malam itu, seorang pewaris besar bukan hanya membuka mata,
tapi juga membuka hati banyak orang yang telah lama lupa pada arti keajaiban sejati. Kabar kesembuhan Naila menyebar seperti api di tengah padang kering. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berita tentang pewaris konglomerat yang bangkit dari koma setelah disentuh petugas kebersihan menghiasi layar televisi, media daring, hingga trending di media sosial. Judul-judulnya bombastis. Mukjizat di Rumah Sakit Bina Kasih. Tangan emas sang petugas kebersihan. Sembuhnya Putri Aruna Corp. Bukti ada keajaiban di dunia modern. Namun, di balik gegap gempita berita itu, sosok yang menjadi pusat perhatian justru menghindar. Bayu menghilang dari sorotan publik, menolak semua permintaan wawancara. Wartawan datang bergantian, membawa kamera dan mikrofon, tapi jawaban Bayu selalu sama. Saya tidak menyembuhkan siapapun. Saya hanya menolong dengan izin Tuhan. Kata-katanya sederhana, tapi justru membuat banyak orang semakin penasaran. Siapa sebenarnya pria bernama Bayu ini? Dari mana datangnya kemampuan yang bisa membuat seseorang yang koma selama setahun tiba-tiba bangkit? Beberapa hari kemudian, berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang bilang Bayu adalah keturunan tabib kuno dari Jawa Timur. Ada pula yang mengaitkannya dengan ilmu tenaga dalam, peninggalan leluhur yang hilang. Bahkan ada media gosip yang menulis bahwa Bayu dulunya seorang dukun pengembara yang meninggalkan dunia spiritual karena trauma masa lalu. Namun Tuan Aruna, meski dihujani pertanyaan, selalu menutup mulut rapat. Saya hanya tahu satu hal, katanya di depan awak media. Pria itu telah menyelamatkan anak saya. Dan untuk saya, itu lebih dari cukup. Di dalam rumah sakit, suasana tak kalah ramai. Banyak pasien dari luar kota mulai berdatangan, berharap bisa bertemu Bayu. Ada yang membawa anak lumpuh, ada yang membawa orang tua yang sudah lama sakit, bahkan ada yang datang hanya untuk menyentuh tangannya. Perawat harus membuat barikade agar orang-orang tak memaksa masuk ruang ICU tempat Naila dirawat. Bayu sendiri merasa canggung. Ia bukan orang yang suka diperhatikan. Setiap kali seseorang mencoba memuji atau mencium tangannya, ia buru-buru menarik diri. Saya bukan siapa-siapa, katanya lirih. Saya cuma tukang kebersihan. Namun malam-malamnya mulai terganggu oleh rasa gelisah. Sejak kejadian itu, Bayu sering terbangun tengah malam karena mimpi aneh. Ia melihat sosok kakeknya berdiri di tengah hutan berkabut, memegang tongkat bambu, menatapnya dengan wajah teduh. Bayu, ingat pesan kakek. Suara itu bergema di kepalanya. Ilmu yang berasal dari doa bukan untuk kemuliaan diri, tapi untuk ujian hati. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap telapak tangannya yang bergetar, lalu berbisik. Aku tidak ingin terkenal, Kek. Aku hanya ingin menolong. Namun dunia tak peduli pada kerendahan hati. Semakin ia menolak, semakin banyak yang datang. Wartawan mulai mencari asal-usulnya. Salah satu stasiun televisi berhasil menemukan catatan lama dari sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Di sana, mereka mewawancarai seorang pria tua bernama Mbah Wiryo, sahabat mendiang kakek Bayu. Bayu itu cucu Pak Taryo, tabib yang dulu menolong orang tanpa pernah minta bayaran, kata Mbah Wiryo dalam siaran berita itu. Sejak kecil tangannya memang beda. Kalau dia usap luka, cepat kering. Tapi dia selalu diajari, jangan sembarangan pakai anugerah itu. Harus dengan hati bersih. Kabar itu semakin memperkuat aura mistis di sekitar Bayu. Orang-orang mulai menyebutnya tangan cahaya atau Bayu sang penyelaras energi. Rumah sakit kecil itu pun berubah menjadi tempat ziarah modern. Wartawan, pasien, bahkan pejabat berdatangan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Bayu justru semakin diam. Ia sering menyendiri di taman belakang rumah sakit setiap malam, duduk di bangku kayu di bawah pohon Kamboja. Satu-satunya yang menemaninya hanyalah suara jangkrik dan cahaya lampu taman yang redup. Siska, perawat yang kini sangat menghormatinya, pernah mendekat. Mas Bayu, kenapa nggak mau diwawancara? Semua orang ingin tahu kisahmu. Bayu menatap langit gelap. Kalau aku biarkan dunia memujaku, aku akan kehilangan makna dari apa yang kulakukan. Aku bukan penyembuh.
Aku cuma diizinkan Tuhan untuk menjadi bagian kecil dari mukjizatnya. Siska terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu dalam. Namun tanpa disadari Bayu, semakin ia menolak sorotan, semakin besar perhatian yang datang. Pihak rumah sakit mulai mendapatkan tawaran kerjasama dari luar negeri. Bahkan perusahaan medis Eropa menawarkan dana penelitian untuk meneliti kemampuan saraf manusia luar biasa yang dimiliki Bayu. Tuan Aruna mencoba melindunginya, menolak tawaran itu mentah-mentah. Dia bukan objek riset, kata Tuan Aruna tegas. Dia manusia yang punya hati. Namun Bayu tahu, badai baru sedang menunggu. Dunia yang penuh rasa ingin tahu tidak akan berhenti begitu saja. Ia menatap tangannya sendiri, lalu menggenggamnya erat, seolah berdoa. Kalau semua ini memang anugerah, ajari aku cara menjaganya, Tuhan. Karena di balik setiap mukjizat, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan malam itu, di taman belakang rumah sakit yang sunyi, angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang sama seperti malam saat Naila pertama kali bergerak. Namun kali ini, entah kenapa, hawa di sekitarnya terasa berbeda, lebih berat, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang sedang bangkit, bukan dari dunia ini. Hari-hari setelah Naila sadar menjadi masa yang penuh harus sekaligus kebingungan bagi banyak orang. Rumah sakit Bina Kasih berubah menjadi tempat yang nyaris seperti pusat peziarahan. Setiap pagi, karangan bunga ucapan selamat datang memenuhi lobi, sementara kamera media masih sesekali menunggu di luar pagar, berharap bisa memotret keajaiban itu lagi. Namun, di tengah semua keramaian dan pujian, dua hati justru menemukan ketenangan di antara kesunyian. Naila kini menjalani pemulihan di ruang VIP lantai 3. Ia sudah bisa duduk, tersenyum, dan berbicara dengan jelas meski tubuhnya masih lemah. Dan hampir setiap hari, Bayu datang diam-diam untuk membantunya berjalan. Ia tidak pernah mengenakan seragam lagi. Tuan Aruna memintanya untuk berhenti bekerja sebagai petugas kebersihan dan menjadi pendamping pribadi putrinya selama pemulihan. Tapi Bayu menolak disebut begitu. Saya hanya ingin menunaikan apa yang belum selesai, katanya tenang. Hari-hari mereka berjalan perlahan. Kadang, Naila duduk di taman rumah sakit bersama Bayu sambil menikmati sore. Ia sering memandangi pria itu diam-diam, melihat bagaimana senyumnya selalu tulus meski hidupnya sederhana. Bayu, katanya suatu sore, suaranya lembut diterpa angin. Iya, Nona. Kenapa kau selalu menunduk setiap kali aku menatapmu? Bayu tersenyum samar. Karena mata Nona terlalu terang. Aku takut mataku yang kotor tak layak menatap cahaya. Naila terdiam. Ucapan itu membuat dadanya hangat dan sesak bersamaan. Aku tidak peduli dengan masa lalu atau siapa kau. Yang aku tahu, aku hidup karena tanganmu. Bayu menatap ke arah langit yang mulai jingga. Kalaupun benar begitu, itu bukan karena tanganku, tapi karena Tuhan ingin kau punya kesempatan kedua. Dan kalau kesempatan kedua itu untuk mencintai seseorang, tanya Naila lirih. Bayu tersenyum, tapi kali ini matanya tidak ikut tersenyum. Maka cintailah sepenuh hatimu, Nona. Tapi jangan untuk orang seperti aku. Sejak saat itu, Naila mulai sadar ada sesuatu yang disembunyikan Bayu. Wajahnya sering tampak pucat saat malam, dan beberapa kali Naila melihatnya menahan batu keras hingga darah tipis keluar di sapu tangan. Namun setiap kali ditanya, Bayu hanya menjawab ringan. Cuma masuk angin, Nona. Tapi Naila tidak bodoh. Ia pernah belajar membaca raut wajah orang yang menutupi kesakitan, dan Bayu jelas sedang melakukannya. Suatu malam, saat rumah sakit mulai sepi, Naila diam-diam mengikuti Bayu ke taman belakang. Di sana, di bawah cahaya lampu taman yang redup, ia melihat Bayu berlutut sambil menekan dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Bayu. Naila berlari menghampiri, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Bayu terkejut. Nona, kenapa keluar malam-malam? Aku yang seharusnya tanya. Apa yang kau sembunyikan dariku? Bayu terdiam lama. Angin malam berembus. Daun-daun berguguran di sekitar mereka. Aku sakit, Nona, katanya akhirnya,
pelan tapi tegas. Sudah lama. Paru-paruku lemah. Dulu aku pikir cuma batuk biasa. Tapi ternyata sudah lama menyebar. Dokter bilang tak ada obat untukku. Naila mematung. Air matanya jatuh tanpa disadari. Jadi, selama ini kau menolongku sementara dirimu sendiri sedang sekarat. Bayu tersenyum, menatapnya dengan damai. Mungkin itu cara Tuhan menyeimbangkan hidup. Aku diberi kesempatan terakhir untuk menyelamatkan hidup seseorang. Naila menggenggam tangannya erat. Tidak, aku tidak akan biarkan kau pergi. Aku punya segalanya. Aku bisa carikan dokter terbaik, rumah sakit luar negeri. Bayu menggeleng. Tidak, Nona. Jangan gunakan kekayaanmu untuk menantang takdir. Aku sudah menerima bagianku. Dan aku bahagia, karena bisa melihatmu hidup. Kata-kata itu membuat Naila membeku. Ia menatap wajah Bayu lama, menahan air mata yang terus mengalir. Kau tahu, Bayu? Seumur hidup, aku dikelilingi orang yang hanya menghargai aku karena siapa aku. Tapi kau menyentuh jiwaku tanpa pernah meminta apapun. Dan sekarang, aku sadar, mungkin aku jatuh cinta padamu. Bayu menunduk, tak sanggup menatap matanya. Cinta yang datang di ujung waktu, Nona, kadang bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang. Malam itu, mereka duduk lama tanpa bicara. Hanya suara jangkrik yang menemani. Bayu akhirnya berdiri pelan dan berkata lirih. Kalau suatu hari aku pergi duluan, jangan bersedih. Karena setiap kali angin pagi menyentuh wajahmu, percayalah, itu aku, yang masih menjaga dari jauh. Naila tak menjawab, hanya menangis dalam diam. Ia tahu, takdir telah mempertemukan mereka bukan untuk kebahagiaan duniawi, tapi untuk saling menyembuhkan luka yang tak terlihat. Dan di langit malam itu, bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Seolah alam pun tahu, dua hati yang terhubung oleh keajaiban kini sedang diuji oleh waktu. Malam itu langit begitu jernih. Bulan purnama menggantung tinggi di atas taman belakang rumah sakit Bina Kasih, memantulkan cahaya keperakan yang membuat dedaunan berkilau lembut. Di bangku kayu dekat kolam kecil, dua sosok duduk bersebelahan dalam diam, Naila dan Bayu. Angin berembus pelan, membawa aroma melati yang sama seperti malam ketika Naila pertama kali sadar dari koma. Sudah hampir 2 bulan sejak keajaiban itu terjadi. Naila kini sudah bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Kulitnya kembali berwarna. Matanya bersinar seperti dulu. Namun di balik senyum bahagianya, ada kegelisahan yang terus tumbuh. Kegelisahan akan pria sederhana yang kini duduk di sampingnya dengan wajah semakin pucat dari hari ke hari. Bayu. Suara Naila pelan memecah kesunyian. Iya, Nona. Kenapa kamu selalu memanggilku? Nona? Bukankah aku sudah bilang? Panggil saja Naila. Bayu tersenyum kecil, menatap bulan di langit. Karena buat saya, kamu tetap orang yang harus saya hormati. Kalau begitu, biarkan aku juga memanggilmu dengan hormat, tapi sebagai seseorang yang aku cintai. Bayu menoleh perlahan. Matanya terkejut tapi lembut. Jangan begitu, Nona. Jangan ubah ketulusan jadi hutang hati. Aku tidak berhutang budi, Bayu. Naila menatapnya dalam. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan hidup. Izinkan aku sekarang yang menjaga kamu. Bayu terdiam lama. Angin menggoyangkan ujung rambut Naila yang jatuh di bahunya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu tubuhnya makin lemah, batuknya makin sering, dan setiap malam dadanya seperti ditekan beban besar. Tapi di hadapan gadis itu, ia berusaha tersenyum, senyum yang menenangkan, meski menyembunyikan rasa sakit yang dalam. Naila, katanya akhirnya, aku bahagia bisa melihatmu tertawa lagi. Tapi kalau kamu benar ingin membalas kebaikan, tolong jangan menangisi kepergianku nanti. Bayu, jangan bicara begitu. Naila menggenggam tangannya erat. Suaranya gemetar. Kau tidak akan pergi. Aku tidak akan biarkan. Bayu menatap tangan itu. Lembut, hangat, dan penuh kasih. Tangannya sendiri tampak kontras. Kurus, dingin,
dengan bekas luka di ujung jari. Dulu aku berpikir Tuhan menaruhku di dunia ini hanya untuk membersihkan lantai dan menyingkirkan kotoran orang lain, katanya pelan. Tapi ternyata, Dia menaruhku di sini untuk membersihkan hati seseorang yang tersesat di antara kesombongan dan kesedihan. Setelah itu, tugasku selesai. Air mata Naila menetes, jatuh di tangan Bayu. Kau bicara seperti orang yang siap meninggalkan semuanya. Bayu menunduk, menatap genangan air mata itu. Kematian bukan perpisahan, Naila. Ia hanya pintu lain untuk melanjutkan cinta dengan cara yang lebih sunyi. Naila menatap wajahnya yang diterpa cahaya bulan, pucat tapi damai. Kalau begitu, dengar baik-baik, katanya lirih, suaranya nyaris bergetar. Aku tidak berhutang apapun padamu, Bayu. Aku mencintaimu. Bukan karena kamu menyelamatkanku, tapi karena kamu membuatku mengerti makna hidup. Bayu menatapnya lama, dan dalam tatapan itu, seluruh dunia seakan berhenti. Ia ingin menyangkal, tapi matanya tak mampu berbohong. Cinta yang selama ini ia sembunyikan mulai meluap tanpa kata. Ia hanya mampu berucap pelan. Kalau begitu, biarkan cintamu jadi doa. Karena hanya doa yang mampu melewati batas waktu. Mereka berdua terdiam lagi. Hanya suara kolam dan desir daun menemani. Bayu menatap bulan, lalu berbisik. Kalau Tuhan izinkan aku hidup lebih lama, aku akan gunakan setiap napas untuk mendoakanmu bahagia. Tapi kalau waktuku sudah dekat, jangan menangis, ya. Cukup ingat malam ini. Naila menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Ia tahu, ucapan Bayu bukan sekadar rasa rendah hati, tapi perpisahan yang perlahan datang mengetuk. Ia menggenggam tangan Bayu lebih erat, seolah tak ingin melepaskannya. Kau tidak akan kemanapun tanpa aku, Bayu. Aku akan tetap di sisimu, apapun yang terjadi. Bayu tersenyum lembut, lalu menatap wajahnya di bawah sinar bulan. Kalau begitu, janji satu hal saja. Apa? Kalau suatu hari aku pergi lebih dulu, teruskan hidupmu. Jangan berhenti karena aku. Naila tak sanggup menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu menaruh kepalanya di bahu Bayu. Di bawah cahaya bulan, mereka duduk lama, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dan malam itu, bulan bersinar paling terang dalam setahun. Seolah langit ikut menjadi saksi dari dua hati yang akhirnya saling mengaku. Cinta yang lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari ketulusan di ujung waktu. Cinta yang tahu bahwa takdir bisa memisahkan raga, tapi tidak pernah bisa memadamkan doa. Waktu berjalan cepat, seperti ingin menutup kisah dua jiwa yang sudah lama menentang takdir. 3 bulan telah berlalu sejak malam di bawah cahaya bulan itu. Naila kini benar-benar pulih. Tubuhnya sehat, langkahnya ringan, dan senyumnya kembali menghiasi koridor rumah sakit Bina Kasih. Namun setiap kali ia tertawa, selalu ada satu wajah yang muncul di pikirannya. Wajah pria sederhana yang diam-diam mengubah seluruh hidupnya. Selama masa pemulihan, Bayu masih sering datang menemuinya. Meski tubuhnya semakin lemah, batuknya makin parah, napasnya sering tersengal. Tapi ia selalu berusaha tersenyum. Saya janji akan hadir di hari paling bahagia hidupmu, katanya suatu pagi sambil duduk di taman kecil rumah sakit. Naila hanya menatapnya, tak sanggup menjawab. Dalam hati, ia tahu hari bahagia yang dimaksud Bayu bukan miliknya, tapi milik mereka berdua. Beberapa minggu kemudian, keputusan besar dibuat. Naila, dengan izin ayahnya, memutuskan untuk menikah dengan Bayu. Keputusan itu membuat dunia bisnis geger. Media menulisnya dengan berbagai judul gila. Putri konglomerat menikah dengan mantan petugas kebersihan. Cinta dan mukjizat. Kisah nyata dari rumah sakit Bina Kasih. Namun Naila tak peduli. Ia tidak mencari penilaian manusia. Ia hanya ingin memenuhi janjinya, menjaga orang yang pernah menyelamatkannya dengan seluruh hati. Upacara itu digelar sederhana, di taman belakang rumah sakit tempat mereka pertama kali bicara di bawah cahaya bulan. Hanya ada beberapa saksi, Tuan Aruna, dokter kepala, Siska, dan beberapa perawat yang dulu menyaksikan keajaiban pertama itu.
Tak ada kemewahan, tak ada gaun berlapis mutiara. Hanya kebahagiaan murni yang terasa di udara pagi itu. Naila tampil anggun dengan gaun putih sederhana yang dijahitnya sendiri, sementara Bayu mengenakan jas pinjaman, sedikit longgar di bahu tapi bersih dan rapi. Ketika penghulu membacakan ijab kabul, semua mata berkaca-kaca. Dengan mahar doa dan niat tulus, saya nikahkan. Suara penghulu bergetar, dan ketika Bayu mengucap kalimat terakhir, suaranya lemah tapi jelas. Saya terima, dengan penuh cinta dan syukur. Tepuk tangan bergema lembut, disertai isak haru. Tuan Aruna memeluk menantunya dengan mata basah. Kau bukan hanya penyelamat anakku, tapi juga bagian dari keluargaku, katanya. Bayu tersenyum, menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Saya bahagia karena bisa menepati janji saya. Namun beberapa menit setelah itu, wajahnya mulai pucat. Napasnya tersengal pelan. Tangannya yang menggenggam tangan Naila mulai bergetar. Bayu, kamu kenapa? Naila panik, mengguncang bahunya. Bayu mencoba tersenyum, meski matanya mulai sayu. Sepertinya, tugasku sudah selesai, Naila. Tidak. Kamu tidak boleh bicara begitu. Naila menangis, memeluknya erat. Kau baru saja jadi suamiku. Bayu menatapnya lembut, lalu mengangkat tangannya yang lemah untuk menyentuh wajahnya. Naila, jangan sedih. Aku tidak pergi jauh. Aku cuma pulang lebih dulu. Lalu, dengan napas terakhirnya, ia berbisik pelan. Terima kasih, sudah mencintaiku apa adanya. Tepat saat matahari pertama menembus pepohonan taman, Bayu tersenyum, dan tubuhnya perlahan terkulai di pelukan Naila. Tangis pecah di seluruh taman. Para perawat menangis, dokter menunduk, dan Tuan Aruna berlutut sambil memejamkan mata. Tapi di wajah Bayu, ada kedamaian sempurna, senyum yang tenang, seperti seseorang yang akhirnya menyelesaikan misi suci dari langit. Naila memeluk tubuh itu lama sekali. Ia tak menjerit, tak mengamuk, hanya menangis dalam diam, lalu menatap ke langit biru yang perlahan berubah keemasan. Bayu, bisiknya parau, kau bukan hanya penyembuhku, tapi juga doaku yang dikabulkan. Hari-hari setelah itu, Naila jarang muncul di publik. Ia memilih tinggal di rumah sakit selama beberapa bulan, membuka klinik amal bernama Tangan Bayu, tempat pasien miskin bisa berobat gratis. Di setiap sudut ruangan, ada kalimat kecil tertulis. Mukjizat bukan milik orang kaya, tapi hati yang tulus. Dan sejak hari itu, kisah tentang Bayu menjadi legenda. Pasien-pasien baru sering bertanya pada perawat. Benarkah dulu ada petugas kebersihan yang menyembuhkan pewaris besar dengan tangannya sendiri? Para perawat akan tersenyum, menatap ke arah taman belakang tempat dua orang itu pernah duduk di bawah cahaya bulan, dan menjawab pelan. Ya, benar. Dan sampai hari ini, kami masih percaya, keajaiban itu nyata. Di bawah pohon Kamboja tua, sebuah bangku kayu masih berdiri. Di atasnya, tertulis dengan ukiran sederhana. Untuk Bayu, tangan yang pernah menyembuhkan, dan hati yang pernah mencintai. Dan setiap kali angin bertiup pelan, melati-melati di taman itu mekar lebih cepat dari biasanya, seolah ikut mengingatkan dunia bahwa cinta sejati tak pernah mati, hanya berubah bentuk menjadi keajaiban yang abadi.